Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Siskandar dengan NIM 213-209. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah komunikasi politik. Jadi di sini Sir Herman udah memberikan saya 5 soal mengenai komunikasi politik. Soal pertama adalah, apa makna politik bagi Anda secara pribadi? Berikan definisi dari diri Anda sendiri. Ya, jadi bagi saya sendiri, politik itu adalah suatu proses yang sangat kompleks di mana individu dan kelompok berinteraksi untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu, politik bukan hanya soal pemilu atau kebijakan pemerintah saja, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai dan identitas kita terwakili dalam ruang publik gitu kan. Lalu dalam konteks ini, partisipasi aktif sangat penting karena setiap orang memiliki peran dalam pembentukan komunitasnya. Selain itu, politik juga menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial, seperti mengatasi isu-isu ketidakadilan, lalu ada kemiskinan, lalu ya semacam seperti itu. Jadi politik itu lebih dari sekedar urusan pemerintah, tapi ya menyentuh setiap aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk nomor 1. Yang nomor 2 ada secara personal. Mengapa politik itu penting atau tidak penting bagi Anda? Ya, secara personal, politik itu memang penting dalam hidup saya, apalagi saya akan tertarik ke dalam dunia bisnis, jadi sangat mempengaruhi sekali untuk soal politik. Apapun itu tentang politik sangat mempengaruhi. Walaupun dulu saya rasa politik nggak terlalu penting dalam hidup saya karena ya banyak kecurangan yang menurut saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Tapi ternyata politik itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial. Dan juga yang tadi saya bilang tentang bisnis itu sangat mempengaruhi juga. Terus saya kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, wajib untuk kita bisa memahami tentang isu politik karena itu dapat membantu kita untuk lebih kritis dan terlibat dalam diskusi yang relevan dengan masa depan kita. Meskipun tidak selalu menjadi fokus utama, keterlibatan dalam politik memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak kita. Dengan demikian, meskipun mungkin tidak selalu menarik, politik tetap memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita dan masyarakat secara keseluruhan. Hal selanjutnya adalah bagaimana, soal nomor 3 nih, bagaimana mahasiswa komunikasi seharusnya menyikapi politik. Ya, kalau dari saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, untuk menyikapi politik harus lebih kritis lagi, lebih bijak juga, dan proaktif. Mengingat peran mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat, politik juga dapat memahami isu-isu tentang isu terkini. Kita harus paham tentang isu terkini itu dan bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada kehidupan sehari-hari melalui pendidikan yang kita diajarkan di perkuliahan atau yang mungkin di luar itu juga. Ya, kalau mahasiswa kita berarti yang dalam kampus lah atau itu. Kita bisa jadi, politik itu bisa menjadi penjembatan kita kepada masyarakat dan mengambil keputusan penyuaraan kepentingan rakyat serta mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak adil. Selain itu, keterlibatan dalam diskusi publik, seminar, atau forum politik dapat membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan sistem politik yang lebih baik dan demokratis. Nah, ini soal nomor 4 tentang, pernahkah Anda terlibat dalam dalam urusan politik dalam kehidupan sehari-hari? Berikan 4. Ya. Yang pertama tuh mungkin saya pernah memberikan suara dalam pemilihan umum. Itu wajib karena di atas 17 tahun kita harus sudah bisa nyoblos, jadi itu wajib kita berpartisipasi. Lalu juga sosialisasi pemilih. Di dulu saya sempat punya cerita, saya pernah membantu teman saya di salah satu agensi untuk membantu salah satu dewan untuk memenangkan pemilihan. Jadi saya belajar di situ bagaimana cara marketingnya,
untuk sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas secara digital dan juga secara langsung, yang terjun langsung gitu. Lalu demonstrasi, saya lupa itu tahun berapa, saya pernah ikut demonstrasi yang Omnibus Law yang di Malioboro. Saya juga pernah ikut dari pagi hingga sore, itu yang cukup capek, yang buat saya mungkin sekarang agak mikir untuk ikut demo lagi, karena dulu sempat kisruh, tapi asik sih sebenarnya, cuman mungkin bukan passion saya kali ya. Ya walaupun itu baik kalau kalian demo menyuarakan suara rakyat. Lalu mengadakan kampanye kesadaran. Ya, jadi saya juga punya media yang dimana saya punya agensi yang menyuarakan tentang kesehatan mental, sehingga saya beberapa kali juga mengadakan kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Mungkin itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana Anda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda mengirimkan atau menerima pesan politik di media sosial? Berikan contohnya juga. Oke. Jadi saya menggunakan media sosial ini untuk berbagi momen-momen spesial dan interaktif dengan teman-teman saya, misalnya kayak posting foto, video, reels dan lain-lain. Kalau di Instagram, kalau di TikTok mungkin video-video lucu dan lain-lain kan. Terus video senang-senang saya sama teman-teman saya, keluarga saya, atau mungkin pasangan saya juga. Update status di WA juga gitu kan. Namun untuk urusan politik sebenarnya saya nggak terlalu sering untuk melakukan itu, tapi kadang-kadang juga saya lihat dari postingan influencer atau teman-teman saya yang memang concern di bidang politik, saya sempat lihat dan mungkin saya beberapa kali kalau mungkin saya relate atau tertarik bisa saya repost ke Instagram dan lain-lain gitu. Kayak isu-isu yang terbaru gitu, terus teman-teman saya ada yang posting di Snapgram, coba saya lihat sumbernya dari mana, Instagram apa ini, bahas apa dan lain-lain. Ternyata ada yang ini oke juga nih buat aku share gitu, itu bakal aku share juga gitu. Terus kayak contohnya tuh ada lagi nggak ya? Mungkin misal kemarin ada Trump nih, Trump kan itu pro kripto dan lain-lain. Nah itu ada temen yang gini, pro kripto nih kalau menang gitu dan lain-lain. Saya akhirnya juga ikutan buat posting ulang gitu. Ya mungkin itu sih yang saya sampaikan dalam video tugas komunikasi politik ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.